Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya aku. Jadi kali ini kita bakalan pulang ke Guangxi teman-teman. Jadi ikutin terus vlog aku kali ini ya. Nah, kali ini perjalanan kita lumayan lama ya teman-teman, karena tadi kita kena macet. Jadi kita berangkatnya jam 1 sampai ke rumahnya kita yang di desa ini jam 8 malam teman-teman. Jadi lumayan macet, biasanya 6 jam udah sampai. Jadi ini jadi lebih panjang teman-teman. Jadi begitu sampai, aku beberes yang atas dan Pak Su beberes yang di bawah sama adik ipar, karena rumputnya beneran tinggi banget teman-teman. Nah ini dia kondisinya teman-teman yang udah ditinggal. Jadi Pak Su beberes sedikit di situ. Nah kali ini kita pulang karena ada acara teman-teman. Jadi besoknya ini kita ada acara di balai desa, makan bersama satu desa teman-teman, karena merayakan Mooncake Festival. Dan kebetulan juga adik sepupunya Pak Su lusanya mau menikah teman-teman. Jadi jaraknya 1 hari aja. Jadi kita kembali buat hadirin acara ini dulu, baru lusanya kita ke tempat adik sepupu teman-teman. Jadi di desa suami aku ini setiap ada festival, mereka bisa kayak satu desa ini ngadain acara buat makan bersama di balai sini teman-teman. Jadinya ini dia seluruh desanya Pak Suya ini semua semarga teman-teman. Nah kalau yang duduk semeja sama aku ini keluarga besar teman-teman, jadi masih saudaraan deket sama Pak Su. Sebelum mulai makan bersamanya teman-teman, ini pembagian mooncake sama buah ini apa namanya, kalau di Medan bilangnya ini jeruk Bali teman-teman, jeruk yang besar itu. Jadi bagiin dulu ke lansia yang ada di desanya kita teman-teman. Jadi di desanya Pak Su ini setiap tahun event begini selalu diadain teman-teman. Jadi dari awal aku nikah aja di tahun pertama itu mereka udah ada ngelangsungin acara begini teman-teman. Jadi ini udah jadi event tahunan di desanya Pak Su. Jadi ini dia pengurusnya bagian sedikit hongpao buat mereka dan lanjut ke makan teman-teman. Jadi ini makannya ini dikeluarin satu-satu ya teman-teman. By the way, porsinya ini gede banget. Jadi makanan yang udah datang itu kita boleh langsung makan. Jadi nasinya ini unlimited, jadi mau berapa itu ambil berapa. Dan ini makanannya udah keluar sebagian, tapi belum semuanya teman-teman. Jadi kali ini porsinya gede banget. Dan yang bikin plusnya ini teman-teman, ini nggak takut mubazir. Jadi kalau nggak habis dimakan, boleh dibawa pulang teman-teman, dan disediain plastik buat kita gitu. Jadi nggak bisa mubazir kan makanannya gitu teman-teman. Jadi di sini udah biasa sih, jadinya nggak ada rasa malu lagi. Jadi begitu semua selesai makan itu, makanan sisanya itu boleh dibawa pulang. Dan kalian lihat ini mejaku, aku udah makan hampir selesai dan lauknya masih banyak banget. Ini memang porsinya gede banget karena memang rata-rata orang sini itu bisa makan teman-teman. Mereka makannya itu lumayan banyak. Jadinya rata-rata porsinya ini 2-3 kali dari porsi biasa. Nah selesai makan udah mulai gelap dan nanti bakalan taruh kembang api teman-temannya. Anakku udah excited, mereka udah asik di kembang api ini main. Tapi sebelumnya kita nanti bakalan sembahyang bulan dulu. Jadi ini dia jeruk balinya, terus ada kue bulan juga. Jadi ini mereka sedesa gotong royong saling kerjasama supaya event ini sukses teman-teman. Jadi Pak Suku ini kebagian buat ngelepasin tenda, yang lainnya itu kebagian kerja. Jadi job desk-nya ini dibagi secara merata teman-teman. Nah nanti setelah sembahyang selesai, kalau jeruk bali sama kue bulannya itu boleh dimakan bersama teman-teman. Jadinya nggak disimpan lagi buat dimakan bersama. Ini masih mereka atur tempatnya, posisinya, karena sebentar lagi acara buat sembayangannya ini bakalan dimulai teman-teman. Jadi sedesa ini nanti kita bakalan kumpul di sini buat sembayang bulan.
Nah, yang bikin aku salut nih teman-teman, buat event begini, ini nggak dipaksain harus keluar berapa gitu. Cuma memang ada patokannya per kepala keluarga 30 yuan. Kalau ada uang lebih, kalian boleh didanain gitu. Tapi tidak ada paksaan. Dan ya ini acaranya sukses begini teman-teman. Jadi aku beneran salut banget sama kepengurusannya. Nah, setelah selesai sembahyang, ini dia kita main kembang api teman-teman. Nah, dari acara makan bersama, aku langsung lompat ke hari dimana adik sepupu nikah ya teman-teman. Jadi ini kita sudah OTW ke lokasi. Jadi karena semalam itu aku nggak kemana-mana juga, jadinya aku nggak ngevlog. Terus hari ini aku bakalan tunjukin kasih kalian pernikahan adik sepupu aku teman-teman. Jadi kita udah hampir sampai lokasinya. Kita udah sampai di lokasi pernikahannya teman-teman. Tapi pengantin prianya belum pergi jemput pengantin wanitanya, jadinya kita duduk dulu, makan dulu, nanti baru kita lihat pengantin wanitanya. Ini semua adalah keluarga besar dari pihak mama mertua aku teman-teman. Jadi yang vlog ini adik sepupu aku teman-teman, dia kakaknya mempelai pria. Nggak lama setelah kita sampai, ternyata kita udah disuruh makan dulu teman-teman. Jadi kita makan dulu, nanti baru duduk sebentar di sini. Nah, terus ini dia tempat acaranya, lumayan rame sih sebenarnya. Terus ini pengantin prianya juga udah bersiap mau pergi jemput pengantin wanitanya teman-teman. Nah, sebelum pergi jemput pengantin wanitanya, mereka persiapin barang yang mau dibawa pergi. Sejujurnya aku nggak gitu mengerti ya adat pernikahan di sini, karena waktu aku nikah di Cina sini cuma bikin resepsi teman-teman, karena kan pernikahannya udah diadain di Indonesia. Jadi pulang ke Cina dulu itu kemarin cuma resepsi, jadi agak sedikit berbeda. Ditambah lagi di setiap kota ini ada sedikit perbedaan dalam pernikahan teman-teman. Jadinya adik sepupu aku ini tinggalnya sama kita beda kota, meskipun jaraknya dekat tapi sudah termaksud kota yang lain. Jadinya sedikit banyak pasti ada sedikit perbedaan dalam adat istiadatnya. Nah, ini dia pengantin prianya udah pergi mau jemput pengantin wanitanya. Jadi karena kita nggak ikut ke lokasi mempelai wanitanya, kita tunggu di rumah, tunggu mereka kembali. Terus nanti akan ada adat lainnya teman-teman. Begitu tadi mereka bilang pengantinnya udah mau sampai, kita langsung keluar teman-teman. Jadi ini mobil pengantinnya baru sampai di depan. Nah, pengantinnya itu sekarang belum boleh keluar ya teman-teman, mau tunggu sampai barang yang dibawa dari rumah mempelai wanita ini dikeluarin dulu. Terus mereka baru boleh keluar dari mobil. Nah, bedanya sama waktu kita nikah dulu ini sama Pak Su, kita nggak ada antar jemput pengantin teman-teman, karena
tujuan utamanya kita balik ke Cina hanya buat resepsi pernikahan. Jadi tradisi begini ini nggak ada teman-teman. Kalau waktu aku nikah ya, paling ke sembayang leluhur aja. Jadi ini pengantinnya udah keluar dari mobil teman-teman. Ini mau langsung lanjut ke kamar pengantinnya. Ini dia, kalian lihat tradisinya. Jadi aku di sini juga nggak bisa gitu jelasin gimana prosesnya ya teman-teman. Kalian boleh lihat sendiri. Ini prosesnya. Nah, adik sepupunya suami ini yang mempelai prianya ya teman-teman. Jadi ini adalah kerabat dari mama mertua. Meskipun mama mertua udah tiada, tapi untuk acara begini kita tetap wajib hadir ya teman-teman. Jadinya ini mereka udah mulai masuk. Dan kita juga harus balik karena kejar waktu buat aku sama Pak Su dan anak-anak mau naik speed train balik ke Guangdong. Berhubung Pak Su sudah dikejar sama bosnya karena ada kerjaan, jadinya kita baliknya itu naik kereta cepat atau speed train teman-teman. Karena waktu kita balik dari sana itu kan naik mobil sama adik ipar, cuma ini kita pulang buru-buru waktu. Besok Pak Su sudah normal kembali kerja, jadinya mesti on time ke station. Jadi ini udah sampai sebenarnya di stationnya, karena dari sana kita langsung cus ke station. Dan untungnya sekarang gampang ya teman-teman, tiket udah bisa dibeli langsung dari aplikasi. Jadi aku sama Pak Su tidak perlu antri beli tiket lagi, dan sudah masuk dan tunggu kereta kita sampai teman-teman. Enggak hari libur ataupun hari biasa, di stasiun ini ramai banget teman-teman. Jadi kita masih lihat belum sampai kereta kita, jadi masih tunggu di sini. Nah, jaraknya itu dari desa kita ke Guangdong ini jarak tempuhnya 350-an kilometer. Kalau naik mobil ini biasanya 6 jam. Itu ada istirahat sebentar teman-teman. Kalau naik speed train ini jarak tempuhnya cuma 2 jam teman-teman. 2 jam lewat sedikit aja.
Nah, kita sudah tunggu di barisan kita. Jadi di bawah itu ada nomor keretanya teman-teman. Nomor keretanya itu di dalam tiketnya ada tertulis kita akan duduk di gerbong kereta nomor berapa. Udah di atas kereta teman-teman, karena tadi demi keamanan bawa anak-anak aku nggak ngevlog waktu masuk ke dalam keretanya teman-teman. Jadi kita duduk di sini 2 jam duduk di speed train, beneran nggak terasa teman-teman, karena selain nyaman keretanya ini nggak goyang sama sekali teman-teman, ditambah lagi pemandangannya yang beneran cantik, jadinya beneran nggak terasa. Dan kali ini aku beli tiketnya ini jam 5 sore teman-teman, jadi sampai di Guangdong, tepatnya di Guangzhou Nancan itu nanti bakalan jam 7 lewat sedikit teman-teman, jadi udah gelap. Terus nanti dari Guangzhou Nancan kita mau transfer ke metro teman-teman. Jadi metro itu kereta bawah tanah gitu. Kebetulan tempatku itu ada stasiun metronya deket banget. Jadinya lebih gampang lagi. Jadi nggak perlu keluar dari stasiun speed train. Kita bisa transfer langsung ke metronya teman-teman. Dari yang kita berangkat dari Guangxi, mataharinya masih terik banget. Sampai mataharinya mulai terbenam teman-teman, jadi sekitar 40 menitan lagi kita bakalan sampai ke Guangzhou Nancan. Beneran hari ini lumayan capek sih sebenarnya, karena dari pagi udah ke tempat adik sepupu kan, terus sekarang langsung balik ke kota. Tapi hal begini untuk orang Cina sendiri udah biasa teman-teman, karena seperti di desanya Pak Su ini untuk cari kerjaan gajinya sangat kecil teman-teman. Mau nggak mau mereka harus ke kota karena gajinya jauh lebih besar daripada yang di desa. Jadinya keseharian yang harus dijalani pastinya seperti ini teman-teman. Nah, sekarang ini udah gelap teman-teman. Dan sebentar lagi kita udah sampai kok ke stasiunnya. Sekitar 10 menit lagi. Nah, ini dia stasiun Guangzhou Nancan. Jadi ini stasiunnya besar banget teman-teman. Jadi di sini kita bakalan turun dan ganti ke metro teman-teman. Jadi aku masih ada 1/4 jalan untuk sampai ke rumah. Jadi sekian dulu vlog aku hari ini. Semoga kalian suka dan dukung aku dengan cara subscribe, like, dan komentar yang membangun ya teman-teman. Jadi ini vlognya sudah sampai di apartemen. Jadi kita ketemu lagi di vlog berikutnya ya. Sampai jumpa. Bye-bye.